Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Haryati, NPM 212151111, mahasiswi Pendidikan Matematika angkatan 2021 dari kelas C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Nomor 1, tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Kita jawab terlebih dahulu yang sistem lambang bilangan Babilonia. 67.895 sama dengan, kita uraikan terlebih dahulu menjadi 18 dikali 60 pangkat 1 ditambah 51 dikali 60 pangkat 1 ditambah 30 ditambah 5. Untuk simbolnya yaitu kita mengetahui bahwa simbol dari 10 itu seperti ini. 10 berarti menjadi 12, sedangkan dalam uraiannya itu yaitu 18, maka 20 kita kurangi dengan 2, maka hasilnya menjadi 18. Nah, kemudian kita pakai tanda selang 51 ditambah 51. 10, 20, 30, 40, 50. Supaya menjadi 51, maka kita tambahkan dengan 1. Kemudian tanda selang lagi 30. 10, 20, 30 ditambahkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sistem lambang Babilonia dari 67.895 simbolnya seperti ini. Kemudian yang kedua, sistem bilangan Maya. 67.895 kita uraikan menjadi 9 dikali 18 dikali 20 pangkat 2 ditambah 18, 18 dikali 20 pangkat 1 ditambah 10 dikali 20 ditambah 15. Untuk simbolnya 9 simbolnya yaitu seperti ini, 8 seperti ini, dan simbol untuk 10 seperti ini, simbol untuk 15 yaitu seperti ini. Kita lanjut pada nomor 2. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Nah, untuk menjawabnya, kita buat dulu garis yang berpotongan, garis horizontal dan garis vertikal. Diketahui bahwa X-nya yaitu akar 6 dan untuk Y-nya negatif akar 2. Lalu kita sambungkan dengan garis putus-putus. Nah, dari gambar di samping ini, maka kita bisa mencari R-nya, yaitu kita menggunakan teorema Pitagoras. Akar kemudian akar 6 pangkat 2 ditambah negatif akar 2 pangkat 2. Kemudian sama dengan, kita tahu bahwa akar 6 apabila dipangkatkan maka akarnya itu hilang. Nah, berarti 6 ditambah ini pun sama. Akar apabila dipangkatkan maka akarnya menjadi hilang. Berarti ditambah 2, akar 6 ditambah 2 yaitu hasilnya akar 8 sama dengan 2 akar 2. Kemudian argumen alfa dihitung dengan sinus menjadi sin alfa sama dengan negatif akar 2 per R sama dengan negatif akar 2. Tadi kita sudah mencari R-nya yaitu 2 akar 2 sama dengan negatif 1 per 2. Y sebagai pembilang dan R sebagai penyebut. Artinya nilai alfa berada di kuadran 4. Maka
alfa negatif 30 atau 330 derajat atau 11 pi per 6. Jadi, akar 6 dikurangi I akar 2 sama dengan R cos alfa ditambah I sin alfa. Nah, R-nya kita masukkan, R-nya yaitu 2 akar 2, cos-nya yaitu 330 ditambah I sin 330. 2 akar 2, cos dari 330 yaitu cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Kemudian dalam bentuk euler, E pangkat I Q sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Jika Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah YI sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Maka E pangkat Z sama dengan E pangkat akar 6 ditambah negatif akar 2 I sama dengan E akar 6 ditambah E pangkat negatif akar 2I. Nah, sama dengan E pangkat X cos alfa ditambah I sin alfa. Lalu kemudian hasil akhirnya yaitu E pangkat X cos 11 pi per 6 ditambah I sin alfanya yaitu 11 pi per 6. Lanjut nomor 3. Misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan pioner. Mohon maaf, ini maksudnya dalam real ya, dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. Nah, nomor satunya yaitu A ditambah B sama dengan A dikurangi 2B dikurangi 5. Dan untuk duanya, A dikali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi 2B. Apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi tambah dan kali? Kita cari terlebih dahulu identitasnya. Nah, kemudian kita jawab, misalkan identitas sama dengan P, maka A ditambah P sama dengan A ditambah 2P dikurangi 5 sama dengan A, kemudian 2P, nah negatif 5 kita pindahkan ke ruas kiri, berarti tandanya berubah menjadi positif. Nah, kemudian P 5-nya kita turunkan ke bawah 5 dan untuk 2-nya kita turunkan ke bawah sama. Berarti P sama dengan 5/2. Kemudian A ditambah inverse sama dengan identitas. Karena A ditambah 1 sama dengan P, maka inverse I A ditambah 2I dikurangi 5 sama dengan yaitu 5/2. 2I sama dengan 5/2 ditambah, nah 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan, tandanya berubah berarti menjadi tambah. 5 dikurangi A, kemudian 2I 15 dikurangi 2A/2. Nah, kita hitung saja seperti biasa. Kemudian hasilnya yaitu I sama dengan 15 dikurangi 2A/4. Nah, ini itu hasil akhirnya itu sebagai inverse. Kemudian yang 2, A dikali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Misalkan identitasnya yaitu Q, maka A dikali Q sama dengan A dikali Q sama dengan A.
Nah, A-nya yaitu 2A ditambah Q dikurangi AQ sama dengan A, kemudian Q dikurangi AQ sama dengan A. Nah, karena 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, nah ini kan positif. Karena dipindahkan ke ruas kanan, maka hasilnya menjadi negatif, yaitu A dikurangi 2A. Q 1 dikurangi A sama dengan negatif A per 1 dikurangi A. Nah, untuk Q-nya yaitu A per A dikurangi 1. Nah, kita misalkan inverse sama dengan I. Maka A dikali I sama dengan Q, A kali I sama dengan Q. 2A ditambah I ditambah AI sama dengan A dikurangi 1. Kemudian I ditambah AI sama dengan A per A dikurangi 1 dikurangi 2A. Nah, I 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi dalam kurung 2A pangkat 2 dikurangi 2A per A dikurangi 1. Kemudian I 1 dikurangi A sama dengan negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A. Nah, 3A itu didapat dari sini. Per A dikurangi 1. Kita hitung saja seperti biasa, yaitu I negatif 2 pangkat 2 ditambah 3A per A kurangi 1 dikali 1 per A dikurangi 1. Dari sini. Nih, A dikurangi 1 itu dari sini. Kemudian I sama dengan negatif 2A. Kita kalikan langsung saja. Negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A per A dikurangi 1 negatif A dikurangi 1. I sama dengan negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A per negatif A dikurangi 1 pangkat 2. Kemudian hasil akhirnya yaitu A 2A dikurangi 3 per A dikurangi 1